Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja wa syukur malah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam karunia, nikmat, hidayah, inayah kepada kita yang Bandung, sehingga sampai saat detiknya Allah mandang beri kesempatan ada kedanyo untuk lakukan segala aktivitas demi aktivitas, baik itu urusan duniawi dan ukhrawi pula. Dilikan di banyak salam salam tamlaki Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah nasampaikan kesidra Nabi raya gedanyo junjungan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Pula kepada seluruh alim ulama, baik ulama salaf, ulama khalaf, ulama mujtahid mutlak, ulama tarjih, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hana mukhalatah dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, naudzubillah. Ta'zim wa ikraman teristimewa kepada guru-guru danyo, alim ulama, Abu, Abi, Walid, Abati, Walidi, yang hana mengurangi rasa hormat kamu bila hana kamu sebut satu persatu saja. Pula yang sangat kamu muliakan, yaitu kepada Tunku Imum, Pak Geshi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, yang pula tidak mengurangi rasa hormat kamu bila hana kamu sebut satu persatu saja. Pula yang sangat kamu muliakan, yaitu kepada panitia masjid, wabil khusus ta'zim wa takrim kepada seluruh sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Luntuan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingganya kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan Mbak Luntuan Mbak Subuhnya untuk mengisi acara tausiah singkat mau'izah hasanah. Mudah-mudahan jid kebahan tafakur, tadabbur, terutama kepada pribadi ulun tuan sendiri, pula kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut dalam kesempatan yang sangat singkatnya, ulun tuan mungkin tidak bercerita panjang mengenai masalah puasa. Mungkinnya puasa yang ke-16 cukup le kagure-gure kita yang menyampaikan bagaimana kelebihan-kelebihan puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan pada bulan Ramadan tentunya. Namun Tuan berkenan untuk menceritakan sabuh kisah yang kisah tersebutnya bukanlah kisah pada masa Rasulullah, karena Tuan kalen kisah tersebutnya di dalam media yang disampaikan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau merupakan ulama besar Damaskus. Lahir beliau lengkalan biografi 1910 Masehi, meninggal beliau tahun 2014 berosa. Dan kisahnya pun bukan kisah-kisah yang lama, yang terdahulu, yang sehingga terbayang tu jauh tatatkan. Kisahnya terjadi di akhir-akhirnya. Diceritakan di Damaskus nasidra urang kuh kubu budgonyan si uro-uro, yaitu kuh kubu bahasa boh uro truh sidra uri inang tuha ba urang kuh kubu tersebutnya dengan maksud dan tujuan dibuka lubang kubu, lalu di urang kuh kubunya buno buka tu kubu di pemakaman Dahdah. Pemakaman Dahdahnya pemakaman yang sangat masyhur di Nangrau Damaskus, menyatakan di Google Map punah.
Jadi pemakaman Dahdahnya pemakaman yang sangat masyhur karena di sini dikubur urang-urang cukup hebat-hebat, para alim ulama, saleh salihin hinan dikubur, aulia, para syuhada, para pejuang yang kebab pemakaman Dahdahnya yang kubur. Jadi buka tu kubur selang hana trip 2 jam terus jenazah dibawa jenazah ke nan ubak tempat pemakaman tersebut. Lalu nak gejak pada berurang agama teng hana rame urang ja petrenlah jenazahnya u dalam kubur gecok di urang kubur yang bunuh gepetren u dalam kubur. Di ketika gepetren u dalam kubur Allah Subhanahu wa taala nepelemah peristiwa yang sangat luar biasa atau urang kuburnya. Peristiwa yang sangat luar biasa. Apa peristiwa? Nepelemah syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lubang kubur yang sangat sempit. Pelemah syurga yang cukup indah, yang cukup luah bak mata orang kubunya, sembari terus dua malaikat necok jenazah nebasajan ge. Terus dua malaikat gecok jenazah ge basajan. Karena seumur-umur jud ge ganyan ka 17 tahun kukuh kubur hantam pernah terjadi hal demikian, mepingsan ge pingsan ge dalam kubur. Cok orang kubunya pe wateuh tok kubur rei nya bahasa getanyo pesiuman gaknya ataupun pesehat gaknya kembali lalu menanyakan oleh urung-urungnya pota gerangan sehingga ligata pingsan. Gecerita tu liganya bahwa saja Allah Taala kepada perihal yang sangat luar biasa bagaknya. Kakek dia urang hang gepatih gak anggapnya halusinasi dan dongeng gaknya. Kakek hana patih setuk kubu kakek jak tahu wo pada tempat semula. Selang beberapa bulan kemudian terus long urang inang yang sama. Terus dalam urinang yang sama jak dalam bak urang kubunya untuk tujuan yukuh kubu dalam taboh tu. Kuh dalam kubu taboh tu. Kuh tempat bak pemakaman yang sama. Selang waktu beberapa jam terus dalam diantarkan jenazah oleh pada urang sagai. Lalu di urangnya bunut petren dalam jenazah. Di ketika petren jenazah kali yang kedua, Allah mantang menampakkan peristiwa yang sangat luar biasa terhadap urang kubunya. Mantang nepedah syurga kan han hira entah lagi katanya. Kepada syurga Allah di ketika kita orang beriman kena tamu doa wata tajak bak sembahyang bak jenazah dan jatah dia Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Namun kepunyata syurganya bak urang kubunya karena kali kedua kekalian syurga di dalam kubur cukup indah terus malaikat gecok dalam jenazah ke mata jan yo hanaping tali karena kali kedua bedah tutup kubur-kubur secara cepat aju ya let urinangnya. Ya tanya wahai urang indang. So dua dro ka urang agam yang pernah gatang yukuh kubu balun. Dua bulu pada bulan yang kau likut na gata ajak yukuh kubu si balun dan bunuhnya tahu sebenarnya kedua urang tersebutnya. Gepegahnya anak lun tuan. Lalu urang kubunya katanya ngelam perihal pu ataupun pu amalan yang dikerjakan oleh anaknya sehingga Allah begitu memuliakan kedua jenazah yang pernah niukuh kubunya. Jika hireun ke di maknya ke hana ke depu tapu pegah. Hana amalan tapu. Bercerita tu. Di urang kubu muno kejadian ji. Dia jawab. Pada bulan yang kau likut yang kata buka kubu ke anak lun. Nyan merupakan anak lun. Dijakbet hana trip ilam dayah abih umur dia. Hana trip ijakbet ke abih umur. Meninggal ilam dayah. Cok po yang ke yang kata aku kubu pun. Tema yang bunuh nyan adun ni abang daripada ado yang kahanali juga buji hana lain but si ura-ura koh kaya hasil daripada koh kaya di publo di pubiaya adik dijakbut dalam dayah hana lain amalan. Maka artinya apa? Bet dan menjadi donatur urang bet Allah begitu memuliakan. Nyo nyatakan kisah jamun, kisah ban-banyo dan banku. Artinya lagi katanya urojo harus tak persiapkan adanya untuk ke depan katanya. Tanging baca kisah haji karena hanat katuha ke urang kubu yang ka umur 50. Jo kesimpulan peduk cangkoi-cangkoi, peduk laham-laham bedah jaklah masjid At-Taubah. Masjid At-Taubahnya masjid para leluhur para alim ulama di negara Damaskus ke Jakbet. Jadi hinan mandung ke Jakbet. Nampan. Jakbet umur kali 50 tahun nungku kan umur 12 tahun dan 17 tahun. Kali 50 tahun. Gejak tu masjid Damaskus, gejak merempok iaitu Syekh Said Al-Burhani
yang ayah daripada Syekh Hisam Al-Burhani yang meninggal 2014 lu ceritakan tanya nyan. Jadi getanya pakan telat tak terkejut, pakan ejut inohat baru terkejut nejak beut. Kau umur 50 tahun tadi, cerita tu peristiwa yang pernah terjadinya. Kakak jawab kesimpulan, bak umur 50 tahun baru maafai awamil, baru maafai jarumiyah, baru beut kitab rayah takrib. Hinanlah belajar. Hantum pernah putus asa karena ingin menggapai syurganya Allah dan keridhaannya Allah, bak mati dalam beut. Sehingga akhir cerita beliau menjadi tokoh ulama besar di Damaskus. Sonan beliau Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Al-Haffarnya berarti menjadi penggali kubur ke pegah. Jadi anak-anak gop nyanyian buno mandum jid ke ulama termasuk Syekh Abdul Razak Al-Haffar nyangkehnya nagu. Maka orangnya oleh katanya hana le kata telat baca beut. Nampak. Oh mesti cerita pegah le katanya orangnya. Kadang kala ji usia katanya ka terlalu lanjut ka dimakan oleh waktu. Han mungkin le kamu tungku yak mendagang dengan berbagai macam alasan le katanya, dengan berbagai macam kebutuhan katanya, sehingga hanya terjadikan objek alasan. Maka salah satunya harus menjadi tokoh di dalam majlis ilmu. Hanalah indolusi bujud katanya sebagai tokoh di dalam majlis-majlis ilmu. Pat mentang yang na majlis taklim yang katanya bujud tokoh baik mituri tetan. Nampak. Lebih-lebih di akhir yang lagi menurut dengan berbagai macam persoalan godaan dunianya. Maka hana mesti hino. Kadang hino nabu di melasah nabu hinan. Barang dapat. Selama Allah mentang beri kesempatan tamu hudib, nah majlis taklim yang mampu oleh katanya tak ikuti. Di ketika itu pula menjadi berat, maka jadilah katanya sebagai donatur ilmu dengku. Hana yang paling layan. Bujud le katanya tungku pat nadayah benar ta harta tanya yang tawakaf untuk infak untuk dayahnya, untuk masjid, karena sesuatu apapun yang dilakukan kebaikan di dalamnya benaruh pahala ke katanya yang terniatkan kepada orang syik terkadang hanali lako tu yang kahanali, inong tu yang kahanali, anak tu yang kahanali, benaruh katanya tungku. Walau musedekahnya berat, musedekahnya memang berat tungku, han akan mudah tak musedekahnya. Memang berat, par kedali berat, karena tantangan jih luar biasa. Diceritakan tungku di dalam sebuah kitab, untuk tungku buka hikayat di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, halaman 240 sikurung, cetakan DKI Beirut. Ngak mupat nanti kita cetakan lain itu kan beda-beda lah. Jadi di sini dicerita, nasidra penceramah gepegah bak jamaah ge. Idza arada rajulu ayyatasaddaqa atahu sab'una syaitanan gepegah. Apabila le katanya tak bermaksud untuk tak lakukan sedekah, atahu sab'una syaitanan, niscaya mendatangkan akan ia oleh 70 syaitan. Ya, kan perkara yang mudah dengku. Kan sabuh dua buah syaitan dan urusan 70 syaitan dengku urusan. Jadi perkara sedekahnya jangan kami dapat ahli sedekah 100, 50, 20,000 hingga 1,000 bermasalah dengan syaitannya nunggu. Karena itu kebaikan. Jih urusan itu puburi fayata'allikuna biyadaihi wa rijlaihi wa qalbihi kepegah. Dicut dua jarau katanya, dua aki katanya, ate katanya wa yamna'uhu minas sedekah kepegah. Ditegah daripada melakukan sedekah dengku. Kan berat urusan 70 syaitan tak urusan aku menyaija Al-Quran deh kepunyata oleh Allah mewujud di katanya 70 syaitan kah hangap tu hantroh je sedekah ala pihana kepada, namun pekerjaan mereka itu menegah daripada sedekah dengku nyambat. Jadi kebodoh tu tidak orang menyakamenan Syekh inni aqatiluna haulai sab'ina kepegah sesungguh ji lenek poh 70 syaitan nyan kepegah. Fakharaja minal masjidi wa atamandilah. Bodoh tu terbit daripada masjid wa urmah di dalam kisahnya kepegah cok tu umpang carang tabah ataupun guni bohlah gandum pupu yang mungkin di remah rencana genek musedekah rencana di ketika kana rencana musedekah abono getebit tu urinang getebit urinang getanya belaka punyan hainyo gandum nah baca-baca tapu rencana lontuan kena musedekah. Jadi karena bunuh godaan nya bak tungku agamnya bunuh hamam puli 70 syaitan ita jo baurinang meditham tu baurinang
Itarik-tarik ada, gemutarik-tarik ada ruang lako ke humpang carok. Sehingga bertuh humpang caroknya. Bertuh redlah ubena aso yang rencana genek musedekah. Di ketika red bunuh aso yang ka genek musedekah, kahana jadi musedekah. Geriwang dah dengan putus asa, dengan hana gemai tapu-tapu untuk musedekah. Lalu kutanya oleh Syekh, pota yang kita kerjakan? Syekh, sesungguhnya lun Syekh telah mampu membunuh 70 syaitan. Namun lun gagal dengan maknya syaitan ke pegah. Ya amban. Jadi mutalo gitu. Ya amban dengan mak syaitan ke pegah. Nyokan kun ke urinang syaitan. Maknanya godaan syaitan itu di mana-mana. Di ketika kita Yohan mampu lebak urinang tu. Di ketika tanah sedekah kaki anak tu lagi jajan berbagai macam persoalannya. Ada ketika anyan bunuh terjadi berarti godaan syaitan akan lebat tanya kabak anak tanya. Maka pet mata kap egot tepuk oju syaitannya dengan on ribu ataupun 2000 sedekah. Yang namun baik pernah baik tak sedekah. Ngamban. Tak lakukan ju sedekah tu. Tak lakukan sedekah. Ngamban. Jadi kedua hal tersebutnya nyolah sanghi yang paling mudah dengan uronyo. Bujud le katanya kadang-kala katanya tertelan waktu dengan usia katanya. Jadi bujud katanya urung menuntut ilmu. Olehnya lom bujud katanya menuntut ilmu. Di ketika juga enggan tungku uronyo. Kabrat bak katanya nyan tungku uronyo. Sanghi kemalim kajauh panggang daripada apuinya ken urungnya. Jadi pu solusi anak-anak katanya nungku. Anak-anak katanya, cucu-cucu katanya. Karena anak-anak katanya nyan merupakan pilihan daripada katanya tunggu. Katanya yang waktu ketika lahir dalam dunia hana gibi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ke hana gibi pilihan katanya lahir tu. Hana gibi pilih teh ya tu. Teh ma tu. Bagaimana keadaan hidup tu. Namun li katanya gepuji Allah Subhanahu wa taala bujud dan sesuaikan diri dengan keadaan yang Allah tetapkan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' gapegahkan anta yasha'. Jadi pupu manteng yang sebagaimana Allah Taala kehendaki. Kan lagi keung katanya. Dia katanya kadang kali tamu keluarga, anak nyan pilihan daripada ma ngan ayah. Karena dalam hukum fik di seorang orang tua ayah dan ibu han mudosa lam bila andai kata hana rencana untuk guna benana ya. Di ketika kana anak ini merupakan pilihan orang tuanya, pilihan ayah dan ibunya. Di ketika anak tersebutnya pilihan katanya, maka hanaha ateh anak ya atuh katanya. Kesuksesannya anak yang juga merupakan pilihan orang tua, kegagalannya anak juga merupakan pilihan orang tua. Anak katanya jud ke ulama, yang pilihan katanya. Anak katanya jud ke pejabat, pilihan katanya. Anak katanya jud ke toki tabu, pilihan katanya. Anak katanya jud ke pencuri tabung gahgop, juga pilihan katanya. Pakan menan karena bunuh gagal di dalam menciptakan kader-kader yang gak nunggu. Hantam pernah tak arahkan kepada kebaikan-kebaikan dan majelis-majelis yang baik nunggu. Sehingga anak berbagai macam terjadinya itu merupakan pilihan daripada orang tua. Dan di ketika tak kalian ubin nikmat dengan pandangan mata syukur, ateh yang terjadi ateh katanya uronyo mandum je tak ubah menjadi nikmat aku. Hana udip nikmat, mati nikmat, sehat nikmat, sakit nikmat, kaya nikmat, gasin nikmat, berbagai macam persoalannya. Di ketika tak kalian dengan kacamata syukur dan kacamata agama, mentang bisa katanya senyum-senyum karena bisa semua itu dijadikan nikmat. Namun aku malapetaka yang han akan mengubah menjadi nikmat, gagalnya orang tua mendidik putra dan putrinya aku. Nyuhan akan mengubah. Han akan mengubah aku. Malapetakanya jud ke nikmat apabila gagal anak getanyonyo didik dengan secara benar dan standar syariat aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebabnya Bandum-bandum perle uronyo tarasa uronyo pota yang kalih ta cita-citakan, pota yang kalih ta rencanakan, dubno masa yang kagebri Allah Subhanahu wa taala, pota yang katruh dan pota yang golom truh. Sekiraji kita lalai
tetap ngotot untuk menggapai sesuatu yang han mungkin terus bak katanya sehingga tak abaikan perintah Allah sembahyang, maka terfikir oleh katanya pukuh katanya akan hudip tabi, pukuh katanya akan hudip selama ji, sehingga akan terus maksud-maksud katanya yang dalam terusnya di ketika adanya uronyo han akan mungkin terus solusi ji kembali dengku, karena untuk menjadi orang yang sukses dunia, orang yang sukses akhirat, dengan cara draw dengku, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngan takwanya cukup le dalil ayat, cukup le dalil hadis yang mengatakan orang akan senang, baik senangnya dunia dan senangnya akhirat. Jadi hana solusi lain. Terlebih di akhir zaman yang lagi meno, tak kalian generasi-generasi katanya tanging 4 anak katanya, 4 cucu katanya hotel malam, pukul bakbut ataupun bukan. Nyo katanya urangnya kan tak pahami urangnya lale dengan HP si urang sebut. Akankah anak katanya dan cucu katanya akan menang tabi-tabi? Urangnya pasang cita-cita, pasang tekad kuat terhadap generasi-generasi katanya supaya baik gagal kadang lagi-lagi katanya bersukses anak katanya dalam dunia, bersukses anak katanya dalam akhirat. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jid kepelajaran bagi ulun tuan sendiri pula kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyokeh mauidhah singkat, mudah-mudahan jid kepelajaran pula nyokeh mentang, mudah-mudahan jid kewasilah kepada tungku-tungku Bandung ya rabbal alamin. Nyokeh mentang dapat ulun tuan sampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.